niatnya kami, ya Allah. Kami hadir ke tempat ini meramaikan masjid, ya Allah, semata karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau kita ilmu bagi kami semua, ya Allah, dan bagi ilmu kami semakin taat dan semakin takut kepada-Mu, ya Allah. Diperkenankan hamba mengamalkan ilmu-ilmu yang kami miliki, ya Allah. Ya Allah, berikan hamba amin, amin, amin. Baik, yang sekarang lagi Bapak Haji Masrur Syarkawi selaku Ketua Pengurus dan jajaran imam. Yang saya hormati para ahli ulama, ketua masyarakat, ibu-ibu, ustadzah, asatidz, sesepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mohon izin saya duduk di depan ya Bu. Kadang-kadang juga biasanya hari ini saya duduk depan, biasanya besok saya duduk gabung sama ibu karena saya juga belajar juga Bu. Jadi hari ini mohon izin selengkapnya saya memasukkan ibu semuanya, bapak semuanya. Bukan berarti saya bicara di depan saya yang paling tahu tidak, tapi kita sama-sama saja saling mengingatkan satu sama lain ya Bu. Apakah benar adik semuanya? Semangat dan ngantuk ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya hadir di Pekanbaru, bahagia sekali. Pekanbaru bukan kota yang asing karena saya lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Jadi kalau dulu Olimpiade itu biasanya dari sekolah itu pasti perginya ke Pekanbaru, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tema kita mengenai apa itu judulnya? Menjadi saleh sebelum menginginkan keturunan yang saleh. Baik, ibu-ibu semua, siapa di sini yang anak-anaknya ingin menjadi anak-anak hafal Quran? Coba tunjuk tangan, saya mau lihat. Masya Allah. Mau anak-anak kita harus hafal 30 juz Quran ya Bu? Insya Allah kita bercita-cita. Ibu-ibunya berapa juz Al-Qurannya? Juz mangga, juz jambu gitu ya Bu. Semangat Bu, insya Allah tidak ada kata terlambat, kita sama-sama semangat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang-orang yang bisa membimbing anak-anak kita insya Allah. Hari ini kalau ibu-ibu punya Quran, coba Qurannya dibuka karena saya lagi ingin membahas sesuai dengan nama masjid ini. Nama masjid ini apa Bu? Al-Furqan. Kita bahas surah Al-Furqan boleh? Karena dalam surah Al-Furqan itu berisi bagaimana permintaan orang yang salih untuk mendapatkan keturunan yang salih juga. Kita akan membahas mengenai bagaimana sifat-sifat orang yang salih. Boleh dibuka surah Al-Furqan, surah ke-63 dan seterusnya. Kita akan bahas itu sifat-sifat hamba Allah yang salih. Coba Qurannya ada? Coba lihat dulu Qurannya Bu. Mohon izin, boleh dilihatkan Qurannya? Oh pakai handphone, sekarang udah canggih ya Bu. Udah canggih, udah pakai handphone. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehat semuanya ya Bu? Alhamdulillah. Bahagia hatinya? Baik. Hari ini kita berusaha meminta pertolongan dari Allah untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Kita minta kekuatan dari Allah supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini, mohon izin Ibu. Orang yang lebih buruk daripada hari kemarin, orang-orang yang terlaknat. Orang yang sama hari ini dengan yang kemarin, orang-orang yang merugi. Orang yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, orang-orang yang beruntung. Maka kita ingin jadi orang-orang yang beruntung itu. Ada beberapa sifat ibadur rahman, hamba Allah yang salih, yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan. Boleh dibuka Al-Qurannya, surah ke-25. Kita akan bahas dari mulai ayat ke-63 satu persatu. Semua dari kita ingin menjadi hamba Allah yang salih. Ternyata hamba Allah yang salih itu dia punya ciri-cirinya. Apakah ciri-ciri itu? Yang pertama, kita lihat teman-teman sekalian. Boleh dibaca ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang pertama, sifat hamba Allah yang saleh itu adalah
Dia itu punya sifat yang tawadu' dan juga punya sikap yang lemah lembut. Saya bacakan artinya teman-teman sekalian, mohon izin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Sekiranya ibu-ibu rasa ada yang penting untuk dicatat, boleh dicatat. Sekiranya ibu-ibu mau mendengar saja juga boleh. Kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Ada yang mau baca artinya? Saya bacakan ya. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh, orang-orang jahil menyapa mereka, dibalas gak kira-kira Bu? Hamba Allah yang saleh itu kira-kira kalau ada orang yang mengganggu mereka, dibalas gak? Apa katanya di dalam Al-Furqan 63? Qalu salama. Ucapkan perkataan yang penuh dengan keselamatan. Ucapkan perkataan yang penuh dengan kesantunan, kebaikan, kata-kata yang keluar, kalimat-kalimat yang baik. Jadi tadi ya tema besar kita pada hari ini, kita harus jadi salih dulu sebelum menginginkan keturunan yang salih. Hamba-hamba Allah yang salih itu bagaimana? Ada dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya yang kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri hamba Allah yang salih. Al-Furqan 63, dia punya pribadi yang tawadhu' dan pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang tawadhu' dan pribadi yang lemah lembut. Masya Allah ya teman-teman sekalian, ini tidak mudah. Untuk menjadi pribadi yang tawadhu' ini tidak mudah teman-teman sekalian. Kalau kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau mengatakan dari ayat ini, adapun orang-orang yang tawadhu' ini maksudnya adalah yang tidak sombong ini, maksudnya mereka berjalan di muka bumi ini, dia tidak angkuh, dia tidak sombong. Apa yang patut kita sombongkan teman-teman sekalian? Betul nggak? Dalam 2 tahun belakangan ini saya banyak menyaksikan kematian di depan muka saya atau mata saya. Maksudnya saya banyak melihat para jenazah-jenazah. Ayah saya meninggal 8 bulan yang lalu, lagi tidur Bu. Kemarin ada sahabat saya juga, anaknya Ustadz almarhum Arifin Ilham Amar juga wafat. Padahal baru beberapa hari yang lalu ngasih video voice note ya atas pernikahannya Ria Ricis adik saya. Kemudian kita lihat wali kota Bandung juga ya dalam keadaan hari Jumat, kemudian di masjid dalam keadaan berwudu meninggal dunia juga. Beberapa hari yang lalu saya datang untuk menyaksikan seorang anak umur 12 tahun, beliau juga meninggal karena ada beliau Allah anugerahi kelainan langka yang singkatnya adalah beliau juga meninggal dunia. Terlalu banyak teman-teman sekalian. Kalau kita hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat bahwa semua kita hanya menunggu giliran, kira-kira masih sombong gak Bu? Nggak ya Bu ya? Ketika ada seorang Ansor datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik? Kata Rasul, yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling cerdas wahai Rasul? Siapa Ibu? Teman-teman sekalian, orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kalau orang ingat mati dan persiapkan bekal kematiannya, turunannya pasti banyak. Apa itu? Dia pasti punya sikap yang tawadhu'. Dia tahu, dia nggak bisa seorang diri. Jenazah dia itu butuh orang untuk sampai ke liang lahat. Betul ya Bu? Kita nggak bisa hidup seorang diri. Sombong, apa yang disombongkan? Kekayaan? Siapa yang kasih kekayaan? Allah. Allah bisa buat dia miskin seketika nggak teman-teman sekalian? Bisa, gampang banget. Apa yang disombongkan? Kesehatan? Badan yang bugar? Allah bisa kasih sakit tiba-tiba nggak? Bisa, bisa sekali. Kehidupan yang dibanggakan, Allah bisa kasih kematian mendadak nggak? Bisa. Ayah saya tidak disangka-sangka lagi tidur. Kita ini kan tidur mati ya Bu ya, mati kecil ya. Ada yang kemudian kita bangun, ada yang kemudian terus. Seperti ayah saya misalnya. Jadi ternyata sifat hamba Allah yang sholih itu, dia punya karakter yang tawadhu'. Cara supaya kita tawadhu', rendah hati, banyak ingat mati. Kalau kita ingat mati, nih contoh nih, analogi sederhana. Dokter mengatakan, ibu mohon izin, ternyata ibu punya penyakit parah sekali, kira-kira bertahan sekian hari. Kalau waktu kematian kita sudah diumumkan, misalnya ada yang begitu, kira-kira masih sombong gak? Enggak. Harta kekayaan hari ini rumah besar-besar,
Kemudian sombong, mobil bagus, sombong misalnya. Allah bisa kasih nggak tiba-tiba kebakaran, habis hartanya? Bisa banget. Seperti Korun. Korun itu ceritanya di dalam Al-Quran ada. Korun itu dulu miskin, minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa, doakan saya supaya saya kaya. Nabi Musa alaihissalam sudah doakan Korun, sehingga Korun kaya raya. Setelah kaya raya apa yang terjadi? Sombong. Apa kata Korun? Semua kehebatanku kepadaanku karena diriku sendiri. Ada nggak yang begitu teman-teman sekalian? Ada. Dan kita nggak mau jadi orang-orang begitu. Apa yang Allah takdirkan untuk kesombongan Korun? Karena Korun itu pamer. Depan banyak orang pamer dan mengatakan ini karena diriku sendiri, bukan karena orang lain. Karena kehebatanku sendiri, bukan karena orang lain. Akibatnya Allah membuat Korun dan harta-hartanya masuk ke dalam tanah. Makanya sering dengar harta karun ya. Korun dan harta-hartanya itu dimasukkan ke dalam tanah, dibenamkan oleh Allah SWT akibat kesombongannya. Jadi kembali lagi bahwa ternyata mau jadi orang yang saleh, sifatnya ibadur rahman, hamba Allah yang saleh ini, hamba Allah yang maha pengasih yang saleh ini, dia punya karakter yang tawadhu. Termasuk tawadhu itu tidak hanya dengan sesama manusia. Kita rendah hati. Bisa saja orang yang mungkin dalam pandangan manusia tidak baik, ibadahnya lebih baik. Maksudnya tidak baik dalam hal misalnya ya, finansialnya kayaknya lebih bagusan saya dibanding dengan dia misalnya. Tapi dia baca Al-Qur'annya lebih istiqamah dibanding dengan kita. Qiyamul lailnya lebih banyak, saumnya lebih istiqamah, lebih hebat dia daripada kita secara ibadah misalnya. Jadi gak berhak kita melihat seseorang dengan pandangan sebelah mata. Ada video yang beberapa tahun lalu sempat viral juga, seorang tukang becak dengan pakaian lusuhnya menunggu pelanggan itu baca Quran, teman-teman sekalian. Kalau nggak salah ya, beliau membaca Quran sehari 10 juz kalau saya tidak salah. Sambil menunggu, beliau baca Quran dengan Quran lusuh, dengan baju lusuhnya. Seorang bapak tua. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sudah dikasih rumah yang enak, angin, kipas angin yang dingin atau AC, tempat yang nyaman? Malu nggak tuh kira-kira kita sama orang yang seperti itu? Apalagi ada orang yang merendahkan orang lain, padahal ibadahnya jauh lebih baik daripada kita. Atau kadang-kadang kita rendahkan orang lain, padahal kita nggak tahu amalan sembunyi-sembunyinya jauh lebih banyak di hadapan Allah, dia lebih mulia dibanding dengan kita. Jadi kembali lagi, sifat hamba Allah yang soleh, dia punya karakter yang tawadhu kepada sesama manusia, rendah hati, dan juga kepada Allah. Teman-teman sekalian, ciri-ciri kita rendah hati di hadapan Allah apa? Nggak sombong di hadapan Allah apa? Banyak berdoa. Ya enggak? Kalau kita berdoa, kita tahu kita hamba Allah yang nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kita angkat tangan, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong anak-anak saya buat dia saleh, ya Allah tolong berikan hidayah, petunjuk bagi saya, bagi suami, ya Allah harta kami berkahi, ya Allah. Itu menunjukkan rendah hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang nggak pernah berdoa, menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Bu? Dia nggak merasa perlu sama Allah, sehingga dia rasa, oh saya bisa hebat karena kekuatan saya sendiri, saya bisa pintar karena kekuatan saya sendiri. Bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita banyak sujud. Betapa banyak kita saksikan di sosial media orang-orang yang meninggal dunia pada saat sujud. Banyak ya Bu. Biasa orang-orang yang cinta masjid itu sujud. Kenapa meninggalnya dalam keadaan sujud? Karena Allah mematikan dia sesuai dengan kebiasaannya. Teman-teman yang suka sujud, Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Dalam pesantren Quran, Maskan Hufad, saya tanya kepada santri-santri penghafal Quran, kalau kalian dipanggil oleh Allah, kalian ingin matinya seperti apa? Mereka bilang ingin matinya bersama Quran, karena hari-harinya Quran. Begitulah teman-teman sekalian. Saya juga punya seorang teman, seorang pengusaha sukses, wafat beberapa tahun lalu, wafat meninggalnya karena kecelakaan di tengah perjalanan menghantarkan sedekah bahan makanan, sedekah untuk anak-anak yatim piatu. Ketika beliau meninggal, tak disangka-sangka, bahkan keluarganya kaget. Banyak orang nggak tahu dari mana-mana datang Bu, dan mengatakan, ibu ini telah membantu kami, ibu ini telah membayarkan hutang-hutang kami, ibu ini membantu waktu anak kami sakit, ibu ini gitu. Datang orang tak disangka-sangka. Seseorang baru terlihat siapa dia sebenarnya ketika dia wafat, teman-teman sekalian. Ketika orang-orang mulai datang dan menceritakan betapa baik atau betapa buruknya dia. Betul kan teman-teman semua? Ya, jadi tawadhu di hadapan manusia, rendah hati bahwa orang-orang di luar sana mungkin lebih baik daripada kita. Nggak berhak kita untuk
mengatakan diri kita lebih tinggi. Toh langit tidak mengatakan dirinya tinggi. Begitu ya teman-teman sekalian. Tawadhu di hadapan Allah, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kita berdoa di hadapan Allah, teman-teman sekalian. Kadang kita ini jarang doa khusyuk. Maka Allah kasih ujian-ujian supaya kita kembali doa khusyuk. Allah kasih bahagia, kasih senang, kasih sehat, kasih harta yang banyak. Kita doa, atau kadang kita nggak doa. Kita doa, kita sholat tapi nggak khusyuk. Allah rindu tangisan-tangisanmu itu, rindu doa khusyukmu itu, sehingga Allah kasih ujian sedih. Biasanya kalau dikasih ujian sedih, kita bangun qiyamul lail dengan doa yang lebih khusyuk, betul? Jadi kalau kadang-kadang tabiat manusia begitu, kalau dikasih bahagia ya mungkin doa oke, tapi doa biasa. Tapi coba kalau dikasih sedih, dikasih kesulitan uang misalnya, dikasih ada yang sakit misalnya, dikasih ujian ada yang orang yang kita cintai kembali kepada Allah misalnya, kita pasti bermunajat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, setulus hati kita. Bahkan kita alirkan air mata kita, betul gak? Begitu cara Allah kadang-kadang ketika rindu pada hambanya. Dikasih kenikmatan, gak datang. Kata Allah, kasih sedih aja deh, biar datang, biar banyak merintih kepada saya. Begitu pula ketika teman-teman sholat sujud, itu menunjukkan betapa rendahnya diri kita ini. Kita merendahkan diri betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu-ibu sujud, apa doa yang ibu-ibu sampaikan? Subhana rabbiyal a'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Dari bagian tubuh kita mana yang paling mulia, teman-teman sekalian? Kepala ya. Kemudian kita letakkan di paling bawah. Kita katakan Subhana rabbiyal a'la. Segala puji padamu ya Allah, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita mengakui Allah itu maha besar. Kita nggak ada apa-apanya. Makanya sifat hamba Allah yang saleh itu yang pertama adalah dia pasti tawadhu', dia pasti rendah hati, teman-teman sekalian. Dan dia lemah lembut. Kalau ada orang-orang jahil, kadang-kadang dalam kehidupan kita, tentu kita tidak bisa membuat 100% orang suka sama kita. Sebagaimana ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, betul ya Bu? Ada orang suka, ada orang tidak suka. Kadang-kadang datang dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak baik. Hamba Allah yang salih, ibadur rahman, apa yang dia ucapkan? Apakah dia membalas? Apa dia ucapkan? Qalu salama. Kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan, kalimat yang baik. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar. Ada Arab Badui yang datang mengganggu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Tadinya Abu Bakar diam, tenang, nggak mau balas, diam aja, tenang. Lama-lama Arab Badui ini semakin menjadi-jadi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingat, terpancing, akhirnya membalas. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pergi, Abu Bakar mengejar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi? Ketika pertama kali engkau diganggu oleh Arab Badui tersebut dan kau diam saja dengan sabar, aku saksikan betapa banyak malaikat-malaikat di sekitarmu. Namun ketika engkau mulai membalas dengan kalimat-kalimat yang juga serupa sepertinya, aku saksikan malaikat-malaikat pergi dan banyak syaitan-syaitan yang pada akhirnya membisik-bisikkan untuk mengatakan hal yang demikian. Makanya aku pergi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita teman-teman sekalian untuk apapun itu kita berusaha jadi hamba Allah yang salih, yang keluar dari kalimat-kalimat hamba Allah yang salih. Ini nasihat buat diri saya, Bu, bukan berarti saya juga orang yang benar, tidak. Kita berjuang bersama-sama untuk qaulu salama. Kehadiran kita ini adalah kalimat-kalimat yang baik insya Allah. Terlepas dari berbagai macam khilaf kita, salah kita, tapi kita mau jadi hamba Allah yang lebih baik. Kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Tapi diamnya orang Islam itu enggak bengong. Diamnya itu zikrullah. Lisannya orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu, orang-orang yang saleh itu enggak diam bengong kemana-mana, enggak. Dia zikrullah. Ada amalan yang sebenarnya mudah tapi jarang dilakukan. Apa itu? Zikrullah. Betul? Zikrullah itu tidak susah. Teman-teman bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim atau astagfirullahaladzim. Enggak susah, tapi enggak semua orang melakukannya. Padahal nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kembali teman-teman sekalian,
sifat hamba Allah yang saleh yang pertama adalah dia tawadhu dan dia bersikap lemah lembut. Ya. Kemudian bersikap lemah lembut, saya akan uraikan teman-teman sekalian. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan Al-Furqan ayat 63 tadi. Jika orang jahil, ibu tahu jahil? Bukan jahil, jahilnya beda, jahil, ya, jahiliyah. Jika ada orang jahil, ya, yang mengajak bicara dengan kejelekan kata-kata yang buruk, mereka tidak membalas dengan semisalnya, nggak balas. Rasulullah balas nggak? Kalau ada orang-orang yang mengganggu Rasulullah. Contoh, ini kisah terkenal sekali yang kita bisa ambil pelajaran dalam kehidupan kita untuk kita lisan mukmin ini yang keluar semuanya baik. Kita ini seperti lebah ya, kita ngambil yang baik-baik dan keluar yang baik-baik, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW punya satu kebiasaan menyuapi orang buta Yahudi yang miskin, pengemis yang miskin. Tahu ya bu kisah itu? Rasulullah lembutkan, dilembutkan dulu makanannya, kemudian Rasulullah suapkan ke pengemis Yahudi yang buta itu. Dalam keadaan tertutup, dalam keadaan buta, pengemis itu mengatakan, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu orang yang tidak betul. Dan caci maki lainnya. Nabi Muhammad apa yang beliau lakukan? Dan tetap melakukan kebaikan demi kebaikan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat dan juga anaknya Rasulullah dan kepada yang lain-lainnya, apa kebiasaan yang dilakukan Rasulullah supaya aku bisa menjalankan dan melanjutkan kebiasaan itu? Maka dikatakanlah Rasulullah SAW suka sekali memberikan makan kepada orang pengemis yang ada di pasar sana. Maka Abu Bakar pun menyuapi orang tersebut sembari sama si pengemis Yahudi yang buta ini, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu orang yang tidak betul, orang yang tidak baik. Kemudian sang pengemis mengatakan, tunggu dulu, engkau ini siapa? Karena yang biasanya menyuapiku itu lembut, dilumatkan dulu makanan, nyuapinnya lembut. Tapi engkau berbeda, tidak selembut yang kemarin. Engkau itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terdiam, menghela nafas panjang, dan kemudian dengan suara bergetar mengatakan, yang menyuapimu selama ini telah meninggal dunia, dan yang menyuapimu selama ini yang telah meninggal dunia itulah, ia adalah orang yang selama ini kau caci maki. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dilakukan oleh pengemis buta Yahudi tersebut? Bergetar juga badannya, sesak dadanya, yang pada akhirnya diceritakan di kisah itu beliau akhirnya memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Mengakui Rasul adalah Rasulnya Allah. Kenapa? Karena melihat akhlak Rasulullah SAW. Bayangkan kalau Rasul balas kalimat itu, apa jadinya? Gak akan ada kisah hikmah ini yang membuat pengemis Yahudi buta itu terkesan dengan Islam. Kita muslim dan muslimah teman-teman sekalian. Ini nasihat buat saya ceramah itu selalu nasihat buat saya. Kita ini adalah agen-agennya agama kita ini. Agama kita ini apa? Rahmatan lil alamin. Kita menyebarkan kedamaian, kesejukan, kebaikan untuk banyak orang. Betul ya Bu ya? Orang lihat Islam ada pada diri kita, kita minta sama Allah kekuatannya. Allah, jadikanlah aku, ketika orang lihat aku ya Allah, menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Orang lihat kesejukan Islam ada pada diri kita insyaallah. Begitu ya teman-teman sekalian, itu kisahnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Rasulullah membalas dengan begitu baik. Atau kisah lainnya, ini berkenaan dengan tawadhu tadi ya Bu, dan qaulus salam ya, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Rasulullah ingat kisahnya ketika di negeri Taif, apa yang terjadi? Di negeri Taif, Rasulullah berdakwah di kota Mekah bertahun-tahun, susah dakwah di sana. Istrinya kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, pamannya Abu Thalib meninggal dunia, dakwah nggak diterima. Rasulullah rasa dakwah di kota Mekah ini susah sekali, harus cari tempat baru lagi, mereka nggak dengar dakwah saya ini. Kata Rasulullah. Maka Rasulullah pergi ke negeri Taif. Ibu nanti kalau umrah, teman-teman kalau haji, sempatkanlah ke negeri Taif, negeri yang sejuk, dekat dari Mekah. Teman-teman sekalian, di negeri Taif dakwahlah Rasulullah selama 10 hari 10 malam. Ditolak dakwah itu. Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran hewan, berdarah Rasulullah. Sampai Rasulullah bersandar di bawah masjid, di bawah pohon, ya. Bersandar di batang pohon. Kemudian mengangkat tangannya, ya Allah, kepada siapa aku serahkan diriku ini ya Allah. Yang ini menolak ya Allah, yang ini menolak ya Allah. Kepada siapa ya Allah? Hamba Allah mengadu kepada Rabbnya. Kita juga begitu Bu, kadang kita sedih, kadang kita susah. Kan hidup gak selamanya bahagia ya teman-teman sekalian ya. Siapa sih tempat mengadu?
Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Wahai Nabi Allah, berdoa saja kepada Allah agar malaikat penjaga gunung itu menghancurkan mereka yang telah bertindak tidak baik kepadamu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah doa gak? Ya Allah azab orang-orang itu, ya Allah, doa gak begitu teman-teman sekalian? Enggak. Apa yang Rasulullah katakan? Mereka itu orang-orang tidak tahu, insya Allah ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasul ajarkan apa kepada kita? Qalu salama. Tawadhu' di depan banyak orang, rendah hati di depan banyak orang, dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Berkat pemaafnya Rasul, kalimat-kalimatnya baik Rasul, sekarang Taif menjadi negeri yang Masya Allah, orang-orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke sana, kita bisa lihat makam salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Kalau pada saat itu Rasulullah katakan azab ya Allah, sampai hari ini kita kenal Taif sebagai negeri yang biasa. Dan mungkin gak ada orang-orang yang memeluk agama Allah. Lihatlah, selalu ada kebaikan atas sebuah kesabaran dan kata-kata yang baik. Maka yang pertama, ciri-ciri hamba Allah yang saleh adalah apa? Dia tawadhu' dan dia lemah lembut. Qalu salama, dia selalu berkata-kata yang baik. Selalu berkata-kata yang baik. Begitu teman-teman sekalian. Ada 3 cara kita ketika ada orang zalim kepada kita. Pertama, kita pun zalim kepadanya, artinya kita balas dengan yang lebih kecil. Tidak, agama kita tidak mengajarkan demikian. Kedua, kita balas dengan yang serupa. Boleh tak? Boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang terbaik apa? Ada orang yang zalim kepada kita, kita berbuat baik kepadanya. Dan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya yang bisa melakukannya hanyalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang salih saja yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu dengan kebaikannya seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW, insya Allah lambat laun orang-orang akan menyadari dan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Begitu ya teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Sifat yang ketiga. Yang tadi yang pertama adalah dia tawadhu', yang kedua lemah lembut dan berkata-kata baik. Sifat yang ketiga, Surah Al-Furqan ayat ke-64. Sifat hamba Allah yang ketiga yang saleh adalah rajin sholat malam. Rajin sholat malam, Bu. Itu menjadi agenda, bahkan ada kan sholat malam kan sunnah ya. Tapi kalau saya ketemu orang-orang saleh, bisa saya tanya, atau ketemu ibu-ibu yang sudah sepuh gitu, atau ketemu orang-orang hebat lah, saya suka tanya, apa sih amalannya? Rata-rata pasti nggak ninggalin sholat malam. Nggak ninggalin sholat malam. Maka ternyata ini disebutkan juga teman-teman sekalian dalam surah Al-Furqan ayat ke-64. Apa di sini kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Oh, salah ya. Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Itu ayatnya. Dan mereka ibadur rahman, hamba Allah yang saleh ini, orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Orang-orang yang senantiasa bangun salat malam, qiyamul lail, menghidupkan malam. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang bangun salat malam di sepertiga malam terakhir, sekitar mungkin jam 2 lah sampai menjelang subuh atau setengah 3 sampai menjelang subuh. Kata Rasulullah apa? Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Siapa yang doa, Allah akan kabulkan. Siapa yang minta ampun, Allah akan ampuni dia. Seorang teman bercerita kepada saya, ayah saya meninggal dunia setahun yang lalu, dan saya rasa saya belum berbakti betul-betul kepadanya. Sejak ayah saya meninggal dunia, saya gak pernah meninggalkan sholat malam. Saya tanya, kenapa? Karena di waktu itulah Allah mendengarkan doa saya supaya Allah mengampuni dosa ayah saya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena Rasul katakan apa? Kalau mau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, caranya bagaimana? Berdoa untuknya, beristighfar untuknya, sampai-sampai beliau itu naik ke tingkatan surga berikutnya. Sampai orang tua kita tanya, kenapa saya naik surga ke tingkatan berikutnya ya Allah? Kata Allah, sebab istighfar dari anak-anakmu. Menjalankan wasiat-wasiatnya, apa pesan-pesan baiknya selama di dunia, jalankan. Jalin tali silaturahim, hubungan dia keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita jalin hubungan itu dengan orang-orang yang mereka cintai selama di dunia. Itu cara berbakti. Jadi teman saya mengatakan, saya selalu sholat malam. Saya tidak pernah meninggalkan sholat malam semata-mata saya ingin berdoa agar Allah ampuni ayah saya. Tapi kemarin saya terlalu lelah. Sayang, boleh sebentar saya? Ya, sebentar ya.
Oke. Apa kata teman saya tersebut? Saya terlalu lelah sehingga saya meninggalkan sholat malam, dan dia menangis, Bu. Dia menangis dan menyesal. Padahal 1 tahun gak pernah putus sholat malam. Dia menyesal dan menangis. Dia katakan, ya Allah, padahal aku ingin berdoa untuk ayahku. Karena aku kelelahan kemarin, aku gak bisa untuk berdoa di waktu terbaik. Ceritanya itu menggugah saya, teman-teman sekalian. Karena kan ayah saya baru meninggal juga 8 bulan lalu. Jadi menggugah saya. Masya Allah, solehnya orang ini. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mencari waktu-waktu terbaik, waktu-waktu dia bisa berkhalwat dua-duaan sama Allah. Sungguh-sungguh dia berdoa. Anak yang soleh, Masya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menyesal ketika ketinggalan sholat malam, hanya karena dia gak dapat waktu terbaik untuk mendoakan orang tuanya. Maka ternyata sifat hamba Allah yang soleh, yang dikatakan surah Al-Furqan ayat 64, sholat malam, teman-teman sekalian. Tidak meninggalkan sholat malam itu. Guru saya, beliau mengatakan, saya sholat malam dari SMA. Beliau seorang yang hebat, Bu. Masya Allah, Allah berikan beliau posisi yang hebat di mata masyarakat. Saya tanya, amalannya apa sih, Umi gitu ya. Kemudian beliau bilang, saya gak pernah ninggalin sholat malam dari SMA sampai sekarang. Kalau Umi sakit, tetap sholat. Wah, itu saya manusia biasa, Bu. Ya kadang saya juga ketinggalan juga kok, Bu. Kadang saya gak bangun juga. Ketika saya dengar itu, ya Allah, gak ada apa-apanya saya, ya Allah, dibanding orang-orang soleh ini. Masya Allah, istiqamahnya beliau yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gak pernah meninggalkan sholat malam. Itulah ciri-ciri orang yang soleh, Masya Allah. Dan kita akrabkan diri kita dengan orang-orang yang seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, orang-orang seperti ini mereka banyak mengerjakan sholat malam dengan ikhlas kepada Allah dan dalam keadaan tunduk kepada Allah. Teman-teman, apa kata Rasulullah? Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di padang mahsyar. Padang mahsyar itu, Bu, kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan tidak berbusana, matahari diletakkan di atas kepala kita. Siapa yang bisa tolong kita? Ada beberapa orang yang Allah naungi, yang Allah tolong pada saat itu. Kita ini udah gak sibuk lagi melihat aurat orang, enggak. Kita gak sibuk mana anak kita, mana suami kita, enggak. Kita mikirin diri kita sendiri. Dan kita ini ditenggelamkan dengan keringat kita sendiri sesuai dengan kadar dosa. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang. Itu semuanya berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketakutan pada saat itu panas luar biasa. Tapi kata Rasulullah, ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi. Siapa salah satunya? Beberapa di antaranya pemimpin yang adil, orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, para pemuda-pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang apa, Bu? Hah? Orang-orang yang air matanya mengalir dalam kesendirian karena takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang air matanya menangis. Kita di tengah keramaian ini mungkin menangis, mungkin saja, mungkin terbawa suasana, mungkin. Tapi kalau kita sendirian ketika qiyamul lail itu, gak ada siapa-siapa, khusyuk kita. Betul-betul Allah, menangis kita dalam kesendirian dengan ikhlas lillah semata-mata karena Allah. Itulah orang-orang yang Allah naungi di padang mahsyar nanti. Nasihat buat saya, makanya di diri setiap kita harus punya amalan yang diunggulkan di hadapan Allah yang orang lain gak tahu. Harus. Contoh, teman-teman sedekah. Contoh, hari ini teman-teman sedekah untuk pesantren Quran. Sedekah 500.000. Yang dilihat orang 500.000. Tapi sebenarnya amalan sembunyi-sembunyinya teman-teman bisa bersedekah lebih banyak daripada itu. Teman-teman depan orang, teman-teman baca Quran. Orang-orang lihat teman-teman baca Quran 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi di malam hari teman-teman baca Quran mungkin 1 juz, 2 juz. Jadi orang-orang hamba Allah yang saleh ini dia punya amalan sembunyi-sembunyi. Amalan terang-terangan boleh untuk memotivasi orang lain, boleh. Tapi amalan sembunyi-sembunyinya harus lebih banyak. Dan setiap orang itu beda-beda amalannya. Ada dia yang suka puasa Senin Kamis, atau bahkan puasa Daud, puasa Ayam Mulbit setiap tengah bulan, 13, 14, 15 gitu ya, setiap bulannya. Ada yang mungkin, saya gak sanggup puasa, tapi sedekahnya Masya Allah. Sama seperti teman saya tadi, yang ketika meninggal dunia, ternyata memang hobinya sedekah. Makanya Allah beliau wafat dalam keadaan sedang bersedekah. Atau mungkin kita yang hobinya memang bangun sholat malam. Atau kita yang hobinya apa? Baca Quran terus-terusan. Setiap kita punya amalan yang berbeda-beda. Tapi intinya kita punya amalan yang diunggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah As-Sajdah ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Hamba Allah yang saleh ini, teman-teman sekalian, mereka yang tiap malam itu senantiasa, bukan tiap malam, senantiasa bangun untuk menghidupkan malam. Baik teman-teman sekalian, ini ada perkataan dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, 1 rakaat sholat malam itu lebih baik daripada 10 rakaat sholat di siang hari. Itu kata beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang sholat malam sebanyak 2 rakaat, maka ia dianggap telah bermalam karena Allah Subhanahu wa taala dengan sujud dan berdiri. Cerita lagi, ini supaya memotivasi kita. Beberapa hari yang lalu, Allah izinkan saya datang ke seorang teman. Masya Allah, Allah berikan kelebihan harta untuk beliau. Rumahnya seperti istana, Bu. Cepat sekali. Rumahnya seperti istana, Bu. Besar yang minta ampun, Masya Allah. Bahkan saya pernah ke hotel manapun gak ada yang menandingi rumah itu. Udah bukan rumah lagi, itu istana. Beliau Masya Allah, Allah berikan kelebihan harta yang sangat banyak. Kemudian beliau berkata begini kepada saya, Boki, boleh gak ya saya ini setiap malam selama bertahun-tahun kata beliau, hanya sholat 2 rakaat tahajud, sholat taubat, dan sholat hajat. Kemudian saya mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, hebat gak? Kita ini, siapa kita ini? Saya ini siapa nih? Masih meninggalkan sholat malam. Ini beliau-beliau ini orang-orang hebat, orang-orang yang hartanya banyak, atau tadi saya katakan orang-orang yang punya posisi yang penting, atau orang-orang yang luar biasa. Mereka jaga sholat malam mereka, Bu. Masya Allah. Wahai diri, saya merasa diri saya sendiri, wahai diri yang suka mawas ini. Ternyata sifat hamba Allah yang saleh adalah dia tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, tidak pernah. Dan biasanya orang-orang yang selalu sholat malam, dia punya cahaya sendiri di wajahnya. Bahkan kalaupun dia, mohon maaf ya, misalnya warna kulitnya gelap, ada cahaya sendiri yang kita rasakan itu. Pernah nggak ketemu teman-teman sekalian? Kita ketemu ustadz kita, guru kita, syekh kita, atau siapapun itu, warna kulitnya mungkin gelap, tapi dia punya cahaya sendiri yang susah kita jelaskan, yang susah kita jabarkan dalam kata-kata. Apa kata Hasan Al-Basri? Karena mereka selalu bersendirian dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, jadilah Allah memberikan di antara cahayanya pada mereka. Hasan Al-Basri juga mengatakan, sesungguhnya karena sebab dosa seseorang jadi terhalang untuk sholat malam. Jadi kalau ada yang bertanya, kok saya bangun sholat malam susah ya? Sebab masih ada dosa yang membuat kita malas untuk sholat malam. Sebab dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa hati yang marah, iri, dengki sama orang. Saya dalam safari dakwah, Bu Izin, saya ketemu banyak sekali ibu-ibu yang umurnya 80 tahun, 90 tahun masih ngaji. Saya katakan, apa sih rahasianya, Nek, bisa panjang umur begini? Hatinya bersih katanya. Gak ada marah, gak ada iri, gak ada dengki, bersih. Coba minta Allah membersihkan. Dan itu terlihat dalam pancaran wajah. Kalau kita marah, benci, iri, dengki, dendam, yang susah siapa? Kita sendiri gak? Yang sakit hidupnya siapa? Kita sendiri gak? Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, Allah Maha Adil, teman-teman sekalian. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, kejahatan yang kita lakukan kembali kok untuk diri kita sendiri. Jadi biarkan Allah yang bekerja untuk urusan-urusan hal demikian. Urusan kita adalah kita bersihkan hati, ya Rabb. Saya mau jadi orang baik, lapang hati, bersih hati. Makanya para penghafal Quran itu, kalau ada hatinya kotor sedikit aja, atau maksiat dosa sedikit aja, pasti susah tuh. Gak hafal-hafal itu, gak lancar-lancar itu. Karena Quran adalah cahaya, tidak bisa dicampur-campurkan dengan maksiat, gitu teman-teman sekalian. Ya, Thabit Al-Banani, beliau berkata, saya merasakan kesulitan untuk sholat malam 20 tahun lamanya, dan setelah itu akhirnya saya menikmati 20 tahun setelahnya. Artinya apa? Beliau memaksakan diri, paksa. Aduh malas, aduh ngantuk, paksa. Caranya gimana? Pakai partner, harus ada orang. Kalau misalnya belum terbiasa, harus ada orang yang membangunkan kita. Minta tolong sama orang di rumah. Nanti kalau sudah biasa, saya yakin teman-teman banyak di sini. Kalau udah biasa dia bangun sendiri. Benar nggak Bu? Bangun sendiri kan? Kadang-kadang jam 3:30 bangun sendiri, udah kebiasaan. Jam 3 bangun sendiri, udah kebiasaan itu.
Karena memang sudah sehari-harinya seperti itu. Jadi kembali lagi yang nomor 2 tadi adalah bahwa sifat hamba Allah yang saleh, yang kedua adalah dia senantiasa salat malam. Yang ketiga tadi Bu ya. Yang keempat, sifat hamba Allah saleh yang berikutnya adalah senantiasa berlindung dari api neraka. Teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 sampai ayat ke-66. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Apa artinya? Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb, jauhkanlah azab jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Artinya, hamba Allah yang soleh pasti dia selalu berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan neraka jahannam kepadanya. Ibu-ibu kan kadang suka doa sapu jagat yang biasa kita bilang. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa juga, ya Allah. Apa kita minta? Kita minta agar Allah beri kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu juga boleh doa seperti itu. Tapi kita juga boleh dan harus malah kita doa, ya Allah, berikanlah syurga Firdaus dan tanggung-tanggung mintanya. Syurga Firdaus dan hindarkanlah aku dari neraka jahannam. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi hamba Allah yang soleh, dia akan senantiasa hujan ya Bu. Dia akan senantiasa berdoa agar terhindar dari neraka jahannam. Coba kita lihat teman-teman sekalian ya, dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Tidak hanya sekedar meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka jahannam, tapi kita juga minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Mutaffifin ya. Setelah dijabarkan betapa banyak kenikmatan syurga, kemudian Allah pun meminta kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Jadi neraka kita minta kepada Allah, Allah jauhkan. Syurga kita minta Allah dekatkan kepada kita, dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu hendaklah mereka berlomba-lomba. Walaupun hujan, suara saya terdengar ya Bu? Berusaha maksimal nih suaranya biar kedengaran. Ya, jadi di sini teman-teman sekalian, kita lihat bahwa orang yang soleh dia sangat takut kepada neraka jahannam, karena ada orang-orang di luar sana yang tidak takut dengan neraka jahannam, betul? Bahkan menantang neraka jahannam. Oh, kalau saya sih tahan api misalnya. Alhamdulillah misalnya ada yang begitu. Tapi orang yang soleh dia takut luar biasa dengan neraka jahannam, makanya dia minta agar Allah hindarkan dia dari neraka jahannam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-57 juga dikatakan demikian. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya Allah. Jadi karakter orang soleh, dia takut kepada nerakanya Allah. Dia betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah hindarkan dia dari neraka jahannam. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Berikutnya, teman-teman, kita lihat ya. Nabi Muhammad SAW juga sama. Beliau juga minta syurga, beliau juga minta agar dihindarkan dari api neraka. Teman-teman sekalian, biasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku membaca tahiyat, lalu aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan, aku membaca tahiyat, lalu aku ucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku memohon kepadamu syurga dan aku berlindung dari siksa api neraka. Lihat, Rasulullah saja mengatakan demikian. Jadi kita pun juga minta. Jadi jangan mengatakan, ya Allah terserah engkau deh, kau paling tahu deh aku maunya apa. Gak gitu doanya. Doa minta sungguh-sungguh, ya Allah jauhilah dari neraka dan masukkanlah kami sekeluarga, ya Allah orang-orang yang kami cintai ke syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Doa sungguh-sungguh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, sifat hamba Allah yang saleh yang keempat. Tadi yang pertama apa Bu? Tawadhu'. Yang kedua, lemah lembut dan berkata-kata baik. Yang ketiga, salat malam. Ini keberapa ya? Salah nih saya. Yang keempat apa Bu? Berdoa untuk menghindarkan diri dari neraka jahannam. Yang kelima, tidak boros dan tidak pelit. Nah, maksudnya apa nih? Dia berinfak di jalan Allah. Yang kelima ini dia berinfak di jalan Allah di pertengahan. Maksudnya apa?
Dalam surah Al-Furqan 67 kelanjutannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apa artinya? Dan orang-orang yang membelanjakan harta, menginfakkan harta, dia tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Dan infak di jalan Allah itulah dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maknanya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan di jalan Allah dia pertengahan. Maksudnya apa? Maksudnya, kata Hasan Al-Basri apa? Tidak ada kata-kata boros kalau uang itu diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita berlebih-lebihan, itu yang disebut dengan boros. Jadi dalam ayat Al-Furqan 67 tadi dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan bahwa sifat ibadur rahman adalah ketika mereka berinfak pada keluarga mereka, mereka tidak pelit atau juga tidak berlebihan dalam artian pertengahan. Namun tidak ada yang disebut boros. Kalau kita infak di jalan Allah itu tidak ada yang boros. Boros itu bukan seberapa banyak harta yang kita keluarkan, tapi boros atau tidaknya itu tergantung manfaat dari yang kita keluarkan. Ibu beli 1 juta buku, 1 juta rupiah untuk beli buku, boros nggak? Enggak. Boros nggak? 1 juta rupiah ibu keluarkan untuk beli buku, boros nggak? Enggak. Mohon izin. Ibu keluarkan misalnya 500 ribu, mohon izin untuk beli rokok misalnya, atau beli petasan lah misalnya. Boros nggak? Boros. Jadi dilihat dari segi kebermanfaatannya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mereka yang sangat suka sekali untuk berinfak. Berinfak itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, banyak. Mengenai infak ini teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 216, kata Allah perumpamaan orang-orang yang berinfak. 261, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti 1 butir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai masing-masingnya 100 biji. 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Kita menyerahkan diri kita di jalan Allah, bukan kita tolong orang, Bu, tapi kita sedang tolong diri kita sendiri, betul gak? Kita nolong dia, misalnya si fulana nih, kita sekolahkan dia. Jangan sekali-kali kita mengatakan, gara-gara saya dia bisa jadi orang hebat. Kalau nggak gara-gara saya, nggak mungkin dia hebat, nggak mungkin dia sekolah tinggi. Kalau ibu nggak sedekah pun ke dia, memang takdirnya dia jadi orang hebat, Allah kirimkan orang lain untuk sedekah kepadanya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita lupakan. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingat sepanjang masa dan kita balas. Kalau kita nggak bisa balas, doakan. Ucapkan jazakallah khair atau jazakillah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi yang keberapa nih? Yang keenam. Ya, sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang keenam adalah dia senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, sifat hamba Allah yang saleh, dia tidak menghadiri acara-acara yang penuh dengan kemaksiatan. Dia nggak buang-buang waktunya untuk sekedar menghadiri acara-acara yang penuh kemaksiatan. Dalilnya apa? Al-Furqan ayat 72. Itu terus lanjutannya tadi dalam Al-Quran kalau teman-teman baca. Dan orang-orang yang saleh itu adalah mereka yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, mereka lalui begitu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Artinya dia tidak mau berada dalam sebuah acara, dalam sebuah kegiatan, sebuah majelis, sebuah tempat yang penuh dengan maksiat. Macam-macam, penuh dengan maksiat itu macam-macam. Di dalamnya kita gak ingat Allah misalnya. Di dalamnya kita semakin terlena, semakin melakukan hal-hal yang tidak baik. Di dalamnya ngomongin orang lain. Kan ada majelis ilmu, ada majelis ghibah juga kadang-kadang. Ya, kita ngomongin orang lain enggak. Orang-orang saleh dia menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dia berlari, menjauh daripada hal-hal seperti ini. Dia tidak menghadiri acara-acara yang penuh maksiat, majelis-majelis tempat-tempat yang penuh dengan yang buat dia lupa sama Allah, buat dia terlena untuk melakukan kedurhakaan itu. Itu ciri-ciri orang saleh. Dia mampu memilah diri, dia bisa mengatakan tidak, saya tidak mau ke sana. Tidak, saya tidak akan menghadiri tempat ini untuk menjaga dirinya sendiri. Berikutnya teman-teman sekalian, apalagi sifat hamba Allah yang berikutnya, yang ke-8, hati mereka menyambut panggilan Allah. Apa maksudnya? Dalam surah Al-Furqan ayat ke-73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhru 'alaiha summan wa 'umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan
dengan ayat-ayat terang mereka, mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Maksudnya apa? Ketika ada ayat-ayat Quran misalnya dibacakan kepada mereka, mereka tidak tuli, mereka tidak buta. Mereka dengar itu, masuk ke dalam hati mereka. Hal senada disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2. Apa itu? Coba kita cek diri kita termasuk gak seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuatlah keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Coba periksa, kita sudah begitu belum? Ini sifatnya hamba Allah yang saleh dan beriman nih. Ketika disebutkan Allah, ada rasa di sini nih. Kadang kita pikir Allah. Ada nggak sesuatu terjadi di dada kita ini? Kalau nggak ada, kita banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin terlalu keras hati kita sehingga nggak tersentuh sama sekali dengan zikir, atau nggak tersentuh dengan ayat-ayat Quran misalnya. Ciri orang beriman apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya. Karena ada orang-orang di luar sana dibacakan ayat-ayat Allah mengolok-olok. Betul nggak teman-teman semua? Jadi ternyata sifat hamba Allah yang ke-8 tadi adalah mereka yang hatinya menyambut panggilan Allah. Dan kalau teman-teman merasakan itu, bersyukur. Itu nikmat iman, nikmat Islam yang gak semua orang mendapatkan itu, teman-teman sekalian. Gak semua orang. Dulu awal-awal waktu saya remaja, kan ada mabit ya di kampus itu, biasanya ada mabit, ada salat malam gitu, kita bermalam di masjid. Imamnya waktu itu baca surah Ar-Rahman. Saya waktu itu pertama kali baru berhijrah ya. Zaman-zaman sekolah lah, belasan tahun. Baru pakai jilbab maksudnya. Imam itu membacakan Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Dan banyak jemaah yang menangis, imamnya juga menangis. Saya bingung, apaan sih ini dalam salat nih? Apaan sih orang pada nangis-nangis? Hari ke-1, ke-2 bingung saya, kenapa sih ini imam nangis-nangis, jemaah nangis-nangis, kenapa sih? Biasa aja gitu. Pada saat itu untuk saya ceritakan diri saya. Sampai akhirnya hari ke-10, udah mau lebaran. Apa yang saya lakukan? Saya nangis gak bu kira-kira? Saya nangis karena gak bisa nangis. Paham kan bu maksudnya? Saya nangis karena saya gak bisa nangis. Saya nangis karena saya tahu hati saya kok keras banget ya Allah. Ayat-ayat yang sebegitu banyak dibacakan itu kok gak menembus hati-hati saya ya Allah. Ada apa dengan saya ini ya Rabb? Semenjak hari itu saya doa sama Allah, ya Allah lembutkan hati ini ya Rabb. Lembutkan dalam menerima hidayah ya Allah. Lembutkan dalam menerima kebaikan ya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi ciri-ciri hamba Allah yang ke-8 tadi, hati mereka menyambut panggilan Allah. Dan berikutnya, inilah yang kemudian kita ingin ya. Kita harus salih dulu kalau ingin keturunan yang salih. Sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang salih yang terakhir disebutkan di dalam surah Al-Furqan 74. Mereka yang selalu berdoa untuk mendapatkan keturunan yang menjadi penyejuk hatinya. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa. Semua orang pasti ada ujiannya masing-masing, pasti. Maka jangan terkecoh dengan sosial media. Kadang-kadang bu enaknya kehidupannya sempurna. Enggak, Allah Maha Adil. Allah uji setiap manusia. Pasti Allah uji. Termasuk dalam hidup rumah tangga. Ada pasangan sebagai musuh, sebagai cobaan, ada. Makanya orang-orang salih itu selalu doa untuk keluarganya, selalu. Untuk suaminya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, selalu. Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan anak-anakku ini keturunanku, ya Allah, jadi penyejuk mata, penyejuk hati untukku, ya Allah. Dan jadikanlah aku imam bagi orang bertakwa. Maksudnya apa? Jadikanlah aku petunjuk kebaikan buat banyak orang, ya Allah. Itu. Jadi kita solihkan diri kita tadi ya, solihkan kita dengan tawadhu, kita solihkan dengan diri kita yang lemah lembut dengan kata-kata yang baik, kita solihkan diri kita dengan kita sholat malam, kita solihkan diri kita dengan kita berdoa kepada Allah dan jauhkan dari neraka jahanam, kita solihkan diri kita dengan kita berinfak di jalan Allah, kita solihkan diri kita dengan tidak menghadiri hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita solihkan diri kita untuk apa tadi?
Apalagi yang berikutnya nanti. Terakhir adalah tadi kita sampaikan dan kita berdoa untuk keluarga kita. Itu tuh orang-orang saleh. Ya, tadi sebelumnya saya lupa. Oh yang menyambut panggilan Allah, hati kita yang menyambut panggilan Allah. Dan ternyata orang saleh itu selalu berdoa untuk keluarganya. Kenapa? Semua keluarga ini kita sebut dengan wajah yang Allah. Kita ingin keluarga kita sakinah wa rahmah. Sakinah itu apa? Tentram, penuh cinta, penuh kasih sayang, betul? Kalau dalam keluarga itu Allah uji dan kita tak berdoa dengan doa ini, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa berkontribusi berbuat baik kepada banyak orang kalau dari kita sendiri berjuang untuk itu? Makanya kita doa. Kalau di rumah kita penuh cinta, teman-teman sekalian, hati kita ini penuh cinta, tangki cinta kita full, kita akan bisa berikan cinta kepada banyak orang. Betul nggak teman-teman sekalian? Anak-anak kita besarkan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Dia lihat, masya Allah, kehidupan yang sakinah wa rahmah. Kita doa sama Allah, itu doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia siap dengan asli Islam rahmatan lil alamin. Dia tunjukkan kepada orang-orang Islam yang ada yang menunjukkan, menyenangkan, agama yang santun, agama yang penuh dengan kedamaian. Kenapa? Karena dia dalam relasi keluarga itu yang kokoh, kan